Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 mau menjelaskan tentang muamalah. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana. NIM saya 20 10 4 111 55. Nama saya Tri Sultan Mulyar Syahana, NIM 20 10 4 11161. Perkenalkan, nama saya adalah Mulaitul Zahro, NIM 2010411169. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Nurullah, NIM 2010411172. Perkenalkan, nama saya Desvita Valberna Putri, NIM 2010411251. Yang pertama yaitu hakikat muamalah. Allah menciptakan manusia dan dunia ini bukan tanpa aturan. Ada hukum-hukum yang harus dipatuhi dalam menjalankan setiap aktivitas dunia ini, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Hukum-hukum Allah dalam muamalah pada hakikatnya adalah untuk kemaslahatan kita dan menghilangkan segala kemudorotan. Istilah muamalah biasanya juga dimaknai sebagai hubungan sosial antar sesama manusia. Hidup seseorang manusia akan dipandang lebih baik ketika bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Muamalah merupakan praktik ajaran Islam hablum minan nas yang berdimensi sosial. Ada bermacam-macam muamalah. Sebagai contoh, muamalah dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain yaitu kegiatan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama, dan sebagainya. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar tanpa berbagai aturan dan hukum sebagai pegangan. Dalam arti luas, muamalah merupakan aturan Allah yang mengatur masalah hubungan manusia dan usaha mereka dalam mendapatkan kebutuhan jasmani dengan jalan yang terbaik. Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merupakan kegiatan tukar-menukar suatu barang yang bermanfaat dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dalam aturan Islam. Jadi, muamalah menyangkut perbuatan seseorang manusia sebagai hamba ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat Al-Quran tentang muamalah yang sesuai dengan kondisi ini yaitu surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Muamalah dalam Islam merupakan aturan-aturan dan hukum yang mengatur tata cara memenuhi kebutuhan dengan cara yang benar. Kedudukan muamalah dalam Islam. Islam menetapkan aturan-aturan yang fleksibel dalam bidang muamalah karena bidang tersebut amat dinamis, mengalami perkembangan. Meskipun bersifat fleksibel, Islam memberikan ketentuan agar perkembangan di bidang muamalah tidak menimbulkan kemudorotan atau kerugian dalam masyarakat. Meskipun bidang muamalah berkaitan dengan kehidupan duniawi, namun dalam prakteknya tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan ukhrawi, sehingga dalam ketentuan-ketentuannya mengandung aspek halal, haram, sah, batal, dan sebagainya. Sumber hukum muamalah berasal dari 3 sumber utama, yaitu yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijtihad. Pertama, hakikat di dunia dalam Islam. Dunia menurut Islam hakikatnya hanyalah permainan yang sifatnya fana atau tidak abadi. Dan yang kedua, tipu daya dunia. Sungguh dunia ini penuh dengan tipu daya dan muslihat yang membuat manusia terlena dibuatnya. Bahkan Rasulullah SAW juga merasa khawatir apabila umatnya terpedaya oleh dunia dan melupakan kehidupan akhirat sebagai tujuan hidupnya. Yang ketiga, keutamaan akhirat dibandingkan dunia. Saat ini manusia berlomba-lomba mengejar dunia dan berusaha untuk mencari kesenangan dunia dengan berbagai cara, termasuk dengan cara-cara yang diharamkan. Yang keempat, balasan bagi mereka yang mementingkan dunia. Seringkali manusia tidak sabar bahwa ia lebih mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, dan manusia tersebut akhirnya melalaikan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
sebagaimana orang-orang kafir. Dan yang kelima, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia beserta isinya untuk manusia dan dengan tujuan agar manusia beribadah kepada Allah. Makna spiritual tentang kejayaan hidup. Manusia memang memiliki roh dalam arti nyawa. Namun pada faktanya, dalam diri manusia tidak ada dua unsur pembentuk yang menarik manusia kepada dua kecenderungan yang berbeda, yakni unsur jasad menarik ke arah pemenuhan kepentingan duniawi dan unsur jiwa atau roh yang menarik kepada pemenuhan kepentingan ukhrawi atau moral dan ritual. Kenyataannya, semua perbuatan manusia dipengaruhi oleh dorongan kebutuhan-kebutuhan fisik atau al-hajatul udlawiyah dan naluriyah atau al-ghoraiz. Kebutuhan fisik contohnya adalah kebutuhan untuk makan, minum, buang hajat, dan tidur. Sedangkan kebutuhan naluri contohnya adalah naluri untuk melestarikan jenis manusia atau ghazitun nau, naluri untuk mempertahankan diri atau ghorizatul baqo, dan kebutuhan untuk mensucikan dan menganggungkan zat yang lebih agung dan sempurna atau ghorizatut tadayyun. Menurut Islam, kebutuhan-kebutuhan fisik dan naluriah tersebut merupakan sesuatu yang alami dan netral. Tidak bisa dengan sendirinya dikatakan bahwa kebutuhan yang satu lebih tinggi derajatnya dari kebutuhan yang lain. Dalam pandangan Islam, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi dengan perbuatan yang dijalankan sesuai petunjuk Islam, maka ia akan menjadi perbuatan yang terpuji. Sebaliknya, jika kebutuhan-kebutuhan tersebut dipenuhi dengan perbuatan yang melanggar tuntunan Islam, maka ia menjadi perbuatan yang tercela. Ruang lingkup muamalah. Pada ruang lingkup fikih muamalah meliputi seluruh kegiatan muamalah manusia berdasarkan hukum-hukum Islam, baik berupa perintah maupun larangan-larangannya, yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Di atas sudah dijelaskan bahwa berdasarkan aspeknya, muamalah dibagi menjadi dua jenis, yaitu muamalah adabiyah dan madiyah. 1. Muamalah adibiyah. Penjelasan muamalah adibiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan bagaimana cara tukar-menukar benda ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia. Muamalah adibiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki, dendam, penipuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat. Muamalah madiyah. Sedangkan muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah menetapkan aturan secara syarak terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diupayakan, dan diperjualbelikan. Apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudatan bagi manusia dan berapa segi lainnya. Dengan kata lain, muamalah madiyah bertujuan untuk memberikan panduan kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat kebendaan dan bersifat sementara bukan sekedar memperoleh keuntungan semata, tetapi juga bertujuan untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melakukan muamalah sesuai dengan aturan main yang sesuai dengan aturan-aturan ditetapkan secara syarak, ruang lingkup muamalah yang bersifat madiyah antara lain adalah sebagai berikut. 1. Jual beli atau bai. 2. Gadai atau ran. 3. Jaminan dan tanggungan. 4. Pemindahan hutang. 5. Palit. 6. Perseroan atau perkongsian. 7. Perseroan harta dan tenaga. 8. Penyewaan tanah. 9. Upah. 10. Gugatan. 11. Sayembara. 12.
batas bertindak, pembagian kekayaan bersama, pemberian, dan pembebasan. Perlu diketahui bahwa ruang lingkup muamalah juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia sehingga bidang ekonomi, sosial, politik, dan sebagainya. Menurut Abdul Wahab Khalaf, berdasarkan tujuannya muamalah dalam Islam memiliki ruang lingkup yang meliputi 1. Hukum keluarga atau ahkam al-ahwal al-syahkiyah merupakan hukum yang berkaitan dengan urusan keluarga dan pembentukannya yang bertujuan untuk membangun dan memelihara keluarga sebagai bagian terkecil, meliputi hukum tentang hak maupun kewajiban suami, istri, dan anak serta hubungan keluarga satu dengan yang lainnya. 2. Perdata atau al-ahkam al-maliyah merupakan hukum yang mengatur hubungan individu-individu dalam bermuamalah serta bentuk-bentuk hubungannya seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, perjanjian, perserikatan, dan lain sebagainya. Jadi hukum perdata berkaitan dengan kekayaan dan hak-hak atas pemeliharaannya sehingga tercipta hubungan yang harmonis di dalam masyarakat. 3. Hukum pidana atau al-ahkam al-janayah merupakan hukum yang berkaitan dengan segala bentuk kejahatan, pelanggaran hukum, dan ketentuan sanksi-sanksi hukumnya. Tujuannya adalah untuk menjaga ketentraman dan keamanan hidup untuk umat manusia, termasuk harta, kekayaannya, kehormatannya, dan batasi hubungan antara pelaku tindak pidana kejahatan dengan masyarakat maupun korban. 4. Hukum acara atau al-ahkam al-murafaat. Definisi hukum acara adalah hukum yang berkaitan dengan sumpah persangsian, tata cara mempertahankan hak dan memutuskan siapa yang terbukti bersalah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada hukum ini bertujuan untuk mengatur dan merealisasikan keadilan di dalam kehidupan masyarakat. 5. Hukum perundang-undangan atau al-ahkam al-dusturiyah merupakan hukum yang berkaitan dengan perundang-undangan yang berlaku untuk membatasi hubungan hakim dengan terhukum serta menetapkan hak-hak perorangan dan kelompok. 6. Hukum kenegaraan atau al-ahkam dualiyah merupakan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara penguasa atau pemerintah dengan rakyatnya, hubungan antar kelompok masyarakat dalam suatu negara maupun antar negara. Hukum ini bertujuan untuk mengatur hubungan di antara umat Islam dengan yang lainnya yang ada dalam suatu negara, hubungan pemerintah dan rakyatnya, serta hubungan yang terjadi antar negara pada masa damai dan masa perang. 7. Hukum keuangan dan ekonomi atau al-ahkam al-istadiyah wa al-maliyah merupakan hukum yang berkaitan dengan hak-hak dari fakir miskin di dalam harta orang kaya, mengatur sumber keuangan negara, pendistribusian, serta permasalahan pembelanjaan negara dalam rangka untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Selanjutnya, prinsip-prinsip bermuamalah. Hakikat diturunkannya syariat Islam adalah mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan yang tercermin dalam bentuk perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Setiap bentuk pemerintah yang mesti dikerjakan pasti di situ juga mengandung kemaslahatan bagi manusia. Sebaliknya, setiap bentuk larangan yang mesti ditinggalkan pasti juga mengandung kemudaratan bagi manusia, walaupun seringkali hikmah dari pemerintah dan larangan tersebut terungkap jauh setelah dalilnya diturunkan. Demikian pula dengan ketentuan dalam muamalah adalah jelas untuk kemaslahatan manusia secara umum. Ketentuan-ketentuan muamalah secara syariat Islam yang tidak akan mengabaikan aspek penting dalam kesinambungan hidup manusia. Secara garis besar terdapat 2 prinsip dalam muamalah, yakni prinsip umum dan prinsip khusus. Dalam prinsip umum muamalah terdapat 4 hal. Yang utama yaitu hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan kemaslahatan atau manfaat dan menghindarkan mudharat dalam masyarakat. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan atau tawazun berbagai segi kehidupan yang antara lain meliputi keseimbangan antara pembangunan material dan spiritual, pemanfaatan serta pelestarian sumber daya.
Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan menghindari unsur-unsur kezaliman. Sementara itu, prinsip khusus muamalah dibagi menjadi dua, yaitu yang diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan dalam muamalah terdapat 3 prinsip, yaitu 1. Objek transaksi harus yang halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis terkait yang haram. 2. Adanya keridoan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa ada paksaan. 3. Pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. Sedangkan yang dilarang dalam muamalah antara 1. Riba merupakan yang bersifat dari kelebihan nilai pokok pinjaman yang diberikan peminjam. Riba juga sebagai suatu kegiatan yang menimbulkan eksploitasi dan ketidakadilan yang secara ekonomi menimbulkan dampak sangat merugikan masyarakat. 2. Gharar adalah mengandung ketidakjelasan, spekulasi, taruhan, bahaya cenderung pada kerusakan. 3. Tadlis atau penipuan, misalnya penipuan dalam transaksi jual beli dengan menyembunyikan atas adanya kecacatan barang yang diperjualbelikan. 4. Berakad dengan orang-orang yang tidak cakap dalam hukum, seperti orang gila, anak kecil, terpaksa, dan lain sebagainya. Akhlak bermuamalah. Nasihatilah diriku dikala aku sendiri. Jangan kau nasihati aku di tengah keramaian, karena nasihat di muka umum adalah bagian dari penghinaan yang tak suka atau mendengarnya. Jika engkau enggan dan tetap melanggar kata-kataku, maka jangan menyesal jika aku enggan menurutimu. Imam Syafi'i. Dalam bermuamalah, hendaklah memperhatikan beberapa nasihat berikut ini. Yang pertama, 1. Menghindari tirani, sombong, syaiton, serakah, dan jelek. Yang kedua, menjamin hak kepemilikan dan kebebasan. Dan yang 3, bekerja sama saat susah dan senang. Dan yang selanjutnya, yang keempat, mematuhi peraturan dalam setiap perjanjian. Kelima, membeli secara sopan dan sederhana. Keenam, tidak menipu atau berbohong dalam setiap perjanjian. 7. Memahami transaksi. 8. Menghindari transaksi yang tidak sesuai syariat Islam. 9. Memberi toleransi bagi yang sulit membayar utang. 10. Jangan menunda-nunda bayar utang jika mampu. Akhlak pedagang yang perlu dijaga antara lain. Yang pertama, jagalah kejujuran. Jujur adalah mata uang yang berharga dan berlaku di mana-mana. Begitulah menurut kata bijak yang sering kita dengar. Kejujuran di dalam berdagang akan memberikan keberkahan kepada penjual dan pembeli. Yang kedua, bersikap terbuka dan toleransi. Sikap keterbukaan dan toleransi di dalam perdagangan adalah sikap yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Semoga kita bisa meraihnya. Dan yang ketiga, janganlah menipu dan bersikap curang. Menipu di dalam perdagangan akan merugikan konsumen dan mampu menghilangkan tingkat kepercayaan konsumen kepada penjual. Dan yang keempat, seringlah memberikan saran dan informasi. Sikap terbaik bagi penjual ialah memberitahu kepada pembeli atau konsumen tentang kelebihan dan kekurangan atau cacat barang yang akan dibelinya. Dan yang kelima, jangan mengurangi takaran. Marilah kita merenungkan sejenak betapa keuntungan yang tidak seberapa dan kita berlaku curang itu tidak sebanding dengan beratnya hukuman yang kita terima di akhirat kelak. Oleh karenanya, takarlah sesuai takaran, dan takarlah dengan baik serta janganlah mengurangi takaran. Celaka bagi orang-orang yang mengurangi takaran. Quran Surat Al-Mutaffifin. Selanjutnya, jauhi sumpah bohong. Menebar sumpah yang sebenarnya, dusta kepada pembeli untuk meyakinkan pembeli agar segera membeli adalah perbuatan yang tidak terpuji dan akan menghilangkan berkahnya di dalam berdagang. Selanjutnya, 8. Janganlah mendekati riba. Teriring doa, semoga keluarga kita dijauhkan oleh Allah dari riba baik dalam praktiknya maupun debu ribanya. Riba itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina dan bisa menghilangkan indahnya keberkahan. Nah, yang selanjutnya, menjauhkan diri keluarga dari harta haram.
Teriring doa, semoga keluarga kita jauhkan dari harta yang haram, dimudahkan dalam menjemput harta yang halal, dan dimudahkan di dalam menginfakkan harta yang halal tersebut, serta senantiasa diliputi oleh keberkahan dari harta yang halal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.